Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter teman-teman dari seorang yang bernama Korean Teaser. Ini dengan follower sekitar 6.151 follower teman-teman. Ini adalah sebuah postingan pada tanggal 23 Januari 2024. Menurut saya ini sebuah postingan yang menarik, berbicara tentang uang fiat, kemudian tentang BTC atau Bitcoin, dan juga berbicara tentang Pi Network teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, ini dalam postingannya ini dia menyatakan bahwa krisis kepercayaan terhadap mata uang fiat ini semakin meruncing di berbagai negara, sehingga mendorong perlunya pencarian mata uang alternatif yang dapat memberikan solusi teman-teman. Memang kalau kita melihat di berita-berita yang ada di media teman-teman, misalkan pada tahun 2018, ini mata uang Venezuela, ini juga sempat ambruk mata uang fiatnya. Ini kita lihat untuk kertas tisu dijual seharga 2,6 juta rupiah, bahkan daging ayam 1 kilonya itu tembus 14,6 juta rupiah teman-teman. Kemudian juga pada tahun 2023 pada bulan Februari, mata uang Zimbabwe ini menjadi tidak berharga teman-teman. Jadi terjadi krisis kepercayaan terhadap mata uang fiat seperti yang dituliskan oleh akun Korea Teaser dalam platform X ini. Jadi video ini akan membahas peran penting dari Pi blockchain, khususnya layer satunya yang disebut sebagai Pi. Ini kita akan berbicara koin Pi sebagai solusi yang potensial di dalam menghadapi tantangan global teman-teman. Kalau kita lihat teman-teman, salah satu solusi untuk menghadapi persoalan krisis kepercayaan terhadap mata uang fiat, ini lahirlah Bitcoin teman-teman. Jadi banyak orang yang berbicara bahwa Bitcoin ini akan menjadi solusi pengganti bagi mata uang fiat. Namun kita akan membahas apakah benar seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat di berita, hari ini pada tanggal 23 Januari 2024, ini Bitcoin ambruk teman-teman, menyentuh angka 39.000 US dollar. Kemudian pada beberapa hari yang lalu, itu sempat menembus angka 45.000 US dollar, namun hari ini ambruk dan terus bergerak turun teman-teman. Jadi Bitcoin ini dengan batas maksimal pasokan 21 juta Bitcoin, ini menghadapi kendala serius di dalam mengatasi krisis global teman-teman. Kendala seperti transaksi yang lambat, kemudian biaya yang sangat tinggi tanpa adanya solusi layer 2, ini menjadi hambatan yang signifikan di dalam penerapan Bitcoin sebagai sebuah alternatif untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap mata uang fiat teman-teman. Jadi solusi transaksi efisien ini harus dimulai dari struktur layer 1 untuk membangun kepercayaan secara keseluruhan. Bahkan kalau kita lihat di El Salvador ini sebuah negara yang dimana penggunaan Bitcoin ini sangat booming teman-teman. Ternyata hari ini pada tanggal 22 Januari 2024 ini ada sebuah berita, warga El Salvador ini hanya sekarang sekitar 12% warga lokal yang memakai Bitcoin teman-teman. Jadi sifat deflasioner Bitcoin dengan keterbatasan pasokan maksimal hanya 21 juta, ini membuatnya sulit berfungsi sebagai sistem pembayaran sehari-hari teman-teman. Dalam era pertumbuhan ekonomi yang cepat, ternyata Bitcoin terbukti tidak cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian teman-teman. Nah, dalam kondisi seperti ini teman-teman, dalam situasi global yang terjadi dalam mata uang fiat, kemudian dalam persoalan Bitcoin, ini lahirlah Pi Network teman-teman.
Jadi P blockchain dengan layer 1 yang mencakup blockchain P ini muncul sebagai solusi alternatif yang menjanjikan, teman-teman. Dengan pasokan maksimal 100 miliar koin P blockchain memberikan distribusi yang relatif adil di lebih dari 200 negara. Dan hal ini menciptakan dasar sejarah melalui berbagai transaksi peer-to-peer yang ada di dunia nyata. Kemudian kalau kita lihat di dalam penawaran yang dilakukan oleh Pi Network ini, teman-teman, Pi ini tidak hanya menawarkan transaksi cepat dan biaya rendah, tetapi juga memiliki komunitas yang solid, teman-teman. Kecepatan transaksi yang tinggi dan biaya yang rendah membuatnya sangat menonjol dibandingkan dengan aset kripto lainnya seperti Bitcoin. Dan inilah yang membuat Pi cocok sebagai alat tukar yang efektif dibandingkan dengan BTC atau Bitcoin, teman-teman. Keberhasilan Pi sebagai medium pertukaran tidak hanya bergantung pada teknologi layer satunya, tetapi juga pada komunitas yang solid, teman-teman. Jadi dengan basis pengguna yang luas di seluruh dunia, Pi membangun pondasi historis melalui transaksi peer-to-peer yang nyata dan berkelanjutan, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, di dalam menghadapi krisis kepercayaan terhadap mata uang fiat, Pi blockchain dari Pi Network ini menonjol sebagai salah satu solusi yang dapat diandalkan, teman-teman. Dengan layer satunya, Pi ini memberikan distribusi yang adil dan transaksi yang cepat, serta biaya rendah. Dan Pi juga memenuhi kriteria untuk menjadi medium pertukaran yang efektif, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari sini, teman-teman, Bitcoin ini sebenarnya menghadapi ketidakpastian di dalam mengurangi biaya transaksi dan memberikan manfaat nyata bagi para penambang di masa depan, terutama dalam hal implementasi layer 2. Kita tahu bahwa sampai hari ini Bitcoin hanya ada layer 1, teman-teman. Kemudian sementara di sisi lain, Pi Network hadir dengan perhatian pada kejelasan untuk manfaat bagi para penambangnya dan berusaha memastikan operasional yang efisien dan insentif yang jelas di masa mendatang, teman-teman. Jadi dengan menjawab tantangan-tantangan tersebut, Pi Network berupaya untuk memberikan alternatif yang lebih tangguh dan efisien di dalam menghadapi kebutuhan dunia keuangan digital yang terus berkembang, teman-teman. Jadi demikian, teman-teman, update informasi yang kita sarikan dari akun Korean Teaser, di mana hari ini banyak negara mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang fiat dan berusaha mencari solusinya melalui penerapan Bitcoin seperti yang kita lihat pada negara El Salvador. Namun ternyata juga hal tersebut masih ada persoalan yang harus dihadapi oleh Bitcoin, teman-teman. Karena pasokan jumlahnya yang terbatas sehingga sangat sulit bagi Bitcoin untuk digunakan sebagai alat transaksi sehari-hari. Dan ini hanya bisa diberikan solusi dengan kehadiran dan yang diberikan oleh Dr. Nicholas Kokalis, teman-teman. Jadi ini solusi ini ditawarkan oleh Dr. Nicholas Kokalis. Kelemahan-kelemahan Bitcoin ini berupaya untuk direvisi dan diperbaiki melalui peluncuran Pi Network dengan jaringan blockchain layer satunya yang bernama CoinPi. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bisa menambah wawasan, literasi, dan juga menambah semangat kita untuk tetap klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Bagi yang ngopi, jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.